eliminasi Gauss-Jordan. Ketiga apa? Yang X ini vektor ya, vektor dari X, Y, Z itu sama dengan inverse kali B, kan gitu? Lupa ya? Keempat, baru Cramer. Nah, kemudian ini untuk mencari nilai X, Y, Z. Nah, untuk cari determinan, apa aja? Dua, Kofaktor minor bukan, Bu? Iya. Determinan apa ya namanya? Mencari determinan sepanjang baris apa gitu. Sama kolom apa gitu. Ya namanya kemarin. Lupa saya. Oh, ini sih sebetulnya ini nih. Yang mencari ini nanti materi ini. Terus yang keempat, ketiga, ini yang ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor. Terus ini bintang ada, tapi yang bintang tuh dia untuk yang urdunya 3x3 aja. Yang lebih dari itu enggak, susah dia. Keempat, OBE nih. Proses OBE atau oke. Kemudian inverse. Inverse berapa? Ayo. Inverse kemarin apa? Lupa ya? Saya juga lupa. Ini yang determinan kemarin sudah ya, yang seharus ini ekspansi kofaktor lagi akan, yang bintang udah, yang OBE sama oke sudah ya. Sekarang kita ke ekspansi kofaktor dulu, yang inverse lupakan dulu. Nanti kita itu review lagi. Oke, nah kita masuk ke adjoin suatu matriks. Arahnya kemana? Ke ekspansi kofaktor. Oke, jadi jika diberikan matriks, jika A adalah matriks kuadrat atau matriks berukuran sama n kali n misalkan, dan Cij adalah kofaktor dari elemen Aij, maka C11 sampai dengan C33 itu disebut sebagai matriks kofaktor dari A. Ya. Dan transpos dari matriks A disebut adjoint dan dinyatakan dengan H A ya. Contoh, dapatkan adjoint dari matriks A, di mana A-nya diberikan 3, 2,
min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 0. Nah, kofaktor dari A, untuk yang M11 ini didapat matriks ini adalah determinannya dengan menghapus baris 1 dan kolom 1. Ya. Maka ini kita hitung. Gitu ya. Jadi dilihat nih M-nya 11 berarti baris 1 kolom 1 yang hilang. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan nih M12 berarti baris 1 kolom kedua yang hilang. Ya, berarti elemennya kan 1, 3, 2, 0. Gitu. Untuk yang ini. Ya. Sekarang kalau yang ini berarti baris 1 kolom 3 yang hilang. Ini, maka yang diambil yang ini. Dan seterusnya. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau tanya? Oke. Berikutnya ini sampai ke semua ya. Oh ya, sebentar. Untuk kofaktornya, ini kan baru minor nih. Yang MM ini adalah minor. Nah, kofaktornya Bu. Kenapa, Nu? Berarti nanti kalau untuk ordo di atas 3 kali 3 atau ordo 4 ke atas gitu, kofaktor harus dihitung ya? Iya, carinya matriks M11-nya ordo 3 kali 3. Kalau yang matriksnya 4 kali 4, dia turun ke bawah. Turun ke bawah itu gimana maksudnya? Gimana? Turun ke bawah gimana? Jadi kalau di sininya matriks ordo 3 kali 3, maka di sini dia jadi 2 kali 2. Nah, kalau di sininya dia 4 kali 4 misalkan, maka di sini M11-nya jadi 3 kali 3 yang dicari. Ya, ordonya ya. Ngerti kan? Jadi kalau misalkan matriks A-nya A11, A12, A13, A14 gitu kan. A21, 22, 23, 24, A31, gitu. Nah, nanti M11-nya ya ordo M11 berarti kan ordonya iya, ordonya yang diambil yang ini. Ini kan 3 kali 3 nih. Ya kan? M11-nya yang ini gitu. Nanti M1 ini kan 3 kali 3. M12-nya 1, 2. Berarti yang ini baris 1 kolom 2. Berarti yang ini sama yang di sini. Kan gitu. Ngerti ya? Ngerti? No? Baik, Ibu. Yang lain? Bu, izin bertanya, Bu.
Itu yang maksud C11 yang di kanan tuh maksudnya dari mana tuh Bu? Nilai min 1 pangkat 1 plus 1 dikali 12 itu dari mana? Oh iya, tunggu. Saya belum ke situ. Oh iya Bu. Sabar. Ibu izin bertanya. Hmm. Kalau untuk C11 yang C11 itu kan min 1 pangkat 1 plus 1 12 dikali 12. Terus Itu min satunya didapat dari yang hasil terkecil ya Bu ya? Yang mana nih? Yang ini Bu, yang C11. M11. Iya di C11 sih? Maaf Bu. C1 itu min 1 pangkat 1 plus 1 dikali 12. Nah itu min 1. Ya, kenapa? Min satunya itu didapat dari yang nilai terkecil ya? Kok kecil sih? Ya, no. Iya Bu. Sebentar, kenapa kecil? Taruh dulu. Saya pakai headset. Tunggu ya. Maksudnya gimana, No? Itu Ini. bukan Ibu yang di C11-nya itu, yang min 1 pangkat 1 plus 1 Ibu. Ini. Pakai headset nih. Headsetnya. Gimana? Tadi saya pakai headset ya, kedengeran kecil. Yang di C11 Bu. Kofaktor ini. Bentar. Iya. Nah itu Bu, itu min satunya itu dari yang min 1. Ini. Yang min 1 Bu. Min 1 ini. Ya itu dari nilai terkecilnya Bu. Mana ya? Lupa saya. Sebentar. Nih. Oh iya Bu ya Bu. Oke Bu. Paham. Jadi kofaktor rumusnya ini. Ya. Sebelum kalian mencari kofaktor, kalian cari minor dulu. Ya. Bentar, di depan saya tuh ada yang lagi mimpi. Agak terganggu saya. Ini kita cari minor dulu. Ini P Q ya. Jadi kalau minor 11 ya, misalkan nilainya A. Nah, kofaktor 11 berarti min 1 di pangkat 1 plus 1. Ini pangkatnya sesuai sama yang ini. Ya. Kali minor 11. Nah, ini kan dia kuadrat. Jadi kalau minus 1 pangkat 2 berarti kan positif kan? Berarti hasilnya iya, Bu. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan M12, misalkan hasilnya B. Ya. Maka kofaktor 12 ini sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 kali M12. Nah, ini kan ganjil nih. Maka hasilnya kan negatif 1 kan? Kali M12-nya apa? B. Jadi ini hasilnya minus B. Gitu. Dan seterusnya ya. Ibu izin bertanya.
Kalau untuk yang jika P plus Q sama dengan gasal itu CPQ sama min MPQ itu pembuktiannya gimana, Bu? Maksudnya? Yang ini, Bu. Jika P plus Q kan sama dengan gasal. Oh, jadi gini. Nah, itu lanjutannya. Karena di sini ya kan kita gasal tuh maksudnya ganjil. Iya, Bu. Ya. Nah, karena di sini ada min 1, jadi kalau dia pangkatnya genap, C-nya itu positif sama dengan M. Tapi kalau di sini dia ganjil tuh kayak gini nih. Ini kan ganjil nih. Ini kan ganjil nih kalau di jumlah 1 tambah 3 kan ganjil. 2 tambah 3 ganjil juga. Atau 1 tambah 4 ganjil juga kan. Nah, kalau ganjil maka dia ada tanda negatif di sininya. Makanya kalau di determinan kan suka ada plus, min, plus. Itu udah udah otomatis Kak dari ini, dari minus ini. Dari ini gitu. Terus ini nanti minus, plus, ini minus. Jadi tandanya ini sudah tahu lah, misalnya nggak usah ngitung. Jadi kayak gini loh. Kita kembali ke yang tadi ya. Nah ini kalau seandainya ini M11 kan 12 ya. Dia kan genap nih. Berarti langsung ini sama dengan C11. Nah, M12 ganjil tanpa melihat yang ini ya. Kita nggak usah lihat ini. Ini juga nggak usah dilihat misalkan. M12 dia hasilnya minus. Tapi C12 itu sama dengan minus dari M12. M12-nya berapa? Minus 6. Berarti di sini hasilnya 6. Kayak gitu. Tanpa melihat yang ini ya. Nih. Ya. Sekarang M13 nih. Kan genap tuh. Ya udah jadi C13 dia sama dengan min 16. Yang C21 kan dia ganjil nih. Genap, sorry. Ganjil, sorry. 3 kan dia. Ya udah berarti C21 sama dengan minus 4. Hasilnya 4. Sudah tidak lagi, karena gini, ini sudah kalau kita hitung berdasarkan rumus tadi ya, kan gini nih cara ngitungnya, ya enggak? Benar kan? Iya, Bu. Benar, Bu. Kalau kita lupa, pasti kita akan pakai rumus ini. Tapi supaya cepat ya udah tinggal lihat aja. Oh iya, ini genap hasilnya. Berarti kalau genap yang genap tuh penjumlahannya ya maksudnya ya. Ini kan kalau dijumlah jadinya ganjil. Kalau ganjil berarti dia ada negatifnya. Kalau kayak gini nih, ini kan genap nih. Maka dia sama, nilai C22 sama ini tuh sama. C-nya sama dengan minornya. Oke, ngerti ya? Itu yang dimaksud genap dan gasal. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Ngerti nggak nih? Kenapa diem aja?
Paham Bu, paham. Jelas Bu. Oke. Nah, ini tadi kofaktornya sudah kita dapatkan dari C11 ini sampai dengan C13. C33 ya. Maka matrik kofaktornya yang mana? Bentar. Ini nih matrik kofaktor. Nah, adjoint dari matriks itu adalah matriks transpose dari matrik kofaktor. Ini kan kofaktor nih. Kalau dia ditransposkan, maka hasilnya adalah adjoint dari matriks tersebut. Ini kan baris, dia berubah jadi kolom. Baris kedua, ini dia berubah jadi kolom kedua. Baris ketiga, dia berubah jadi kolom ketiga. Gitu? Sudah? Sampai sini ada yang mau tanya? Ngerti? Belum ya. Lanjut ya. Di sini kalau kita mau cari inverse ini. Jadi inverse itu kemarin sudah kita cari pakai OBE yang pertama, sekarang yang kedua pakai ini. Jadi untuk inverse bisa dua cara ya. Terus satu soal bisa banyak tuh pertanyaan. Cari nilai X, Y, Z pakai eliminasi Gauss. Kemudian yang kedua pertanyaannya tentukan inverse dari matrik tersebut. Atau mungkin pertanyaan berikutnya di kelompok berikutnya tentukan determinan satu matriks ini menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris apa. Tentukan determinan menggunakan metode Sarus dan sebagainya. Pertanyaan banyak, hanya untuk satu soal. Kalau sendiri-sendiri enak kali ya. Tiap mahasiswa mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, untuk inverse ini ya. Jadi determinan sudah, sebelumnya sudah. Sekarang adjoint juga udah. Oh, sebentar. Yang ekspansi kofaktor sudah ya kemarin ya, minggu lalu. Sudah belum? Yang mana itu Bu? Kalian nih. Lupa Bu, nggak ada. Kalau lupa, iya masalahnya. Itu yang saya suka jadi kendala, ya. Ada bukunya udah ada tuh, udah tersedia, tinggal diangkut. Nah nih, ekspansi kofaktor. Ini loh ekspansi kofaktor. Nih. Ini menurut baris, ada yang menurut kolom. Jadi cari determinan. Ini kan kemarin sudah nih. Ekspansi sepanjang baris 1. Nanti ada ekspansi sepanjang baris 2. Jadi kalau baris 2 ini sama yang ini beda. Jadi determinan kemarin sudah. Determinan A1 A21 kali C21 tambah A22 kali C22 tambah A23 kali C23 dan seterusnya. Ini sepanjang baris 2 ya. Baris 2, sorry ini saya agak susah nulis. Baris 2. Jadi hanya yang dicari
hanya kofaktor sepanjang baris 2 aja nih. Dan hasilnya harus sama. Kalau ini kan min 3 min 2. Oh, ini sepanjang kolom 1 nih. Kalau yang ini ya, taunya dari mana? Ini loh elemennya. Ini 3, yaitu yang ini. Terus min 2. Ini nih. Tapi lihat ya, di depan sini ada minus. Minusnya dari siapa? Dari kofaktornya ini. Nah, di sini ada 5. Mana elemennya? Ini 5. Jadi, kalau di sini positif, ini negatif, ini positif. Gitu. Bu, kalau misalkan kolom 3 boleh, Bu? Boleh. Ini kan ada nolnya. Atau baris 1, kolom di baris 1 juga boleh. Cari yang ada nilai nolnya. Banyak nolnya deh. Kalau hitung determinan. Ya. Cari yang banyak nolnya. Kalau kalian ingin mencari ekspansi sepanjang baris atau kolom, cari yang banyak nolnya. Tapi kalau di ujian bisa jadi saya minta kalian, ayo cari determinan, hitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris apa gitu. Baris 1 ya sudah, kalian cari kofaktornya sepanjang baris 1. Nggak usah semua, kofaktornya tidak usah semua dicari. Kalau misalkan diminta hitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 3 misalkan. Ya udah, cari kofaktornya sepanjang kolom 3 aja. Nggak usah semua, nggak usah dari 11 sampai 33, nggak usah. Gitu ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jadi mana tuh tadi? Nih, adjoint. Ya, jadi itu kalau kalian mau cari, nah ini kecuali kalau adjoint ya, adjoint semua kalian harus cari. Dari 11 sampai 33. Supaya dapat matriks kofaktornya yang ini. Ya. Kemudian nanti ditranspos sehingga dapat matriks adjoint. Nah, kalau sudah, baru kalian cari inverse. Nah, berikutnya adalah Cramer. Cramer ini ya rumusnya. Ini Cramer nih. Mencari nilai X, Y, Z. Kenapa nggak bergerak? Nah. Udah. Ya. Bisa saja ini X-nya, ini X, ini Y-nya, ini Z-nya, dan seterusnya. Ya. Kalau ordonya 3x3, SPL-nya 3x3, pasti yang dicari nilai X, Y, Z. Ini nanti aplikasinya kemana, Bu? Ke RL. Di RL ada, di metode numerik juga ada. Materi tentang ini loh. Mencari nilai X, Y, Z. Nanti pakai metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Ada. Ya. Oke, kembali ke sini. Nah, kalau seandainya diberikan diminta mencari nilai X, Y, Z, maka kalian harus mencari determinan A1, determinan A-nya untuk X-nya. Kemudian kalau mencari Y, cari determinan A2-nya.
sama determinan A-nya. Kemudian kalau mencari nilai Z, berarti kalian harus cari determinan A3 sama determinan A-nya. Itu. A1, A2, A3 itu apa sih, Bu? Nah, nih. Determinan A itu adalah ini kan, determinan dari matriks aslinya. Tapi kalau A1, oh sorry. Di sini kan kalau misalkan nih SPL nih, ada nilai K1, K2 sampai dengan K3 itu adalah nilai B-nya. Ini ya. Nah, A1 itu adalah determinan dengan nilai di kolom pertama diganti sama nilai dari matriks B-nya. Kalau A2, kolom kedua yang diganti sama dari matriks aslinya, nilai di kolom K2-nya diganti sama matriks elemen-elemen di matriks B-nya. Nah, A3 di kolom ketiganya yang diganti. Kolom 1, kolom 2 tetap. Jelas ya sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Sehingga kita dapat nilai X-nya yaitu dengan membagi determinan dari A1 dengan determinan A2, dengan determinan A-nya. Untuk Y-nya berarti determinan A2 dengan determinan A1 dibagi determinan A-nya. Kemudian Z-nya adalah determinan A3 dibagi sama determinan A-nya. Oke? Pakai contoh. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL berikut. Ya, ini adalah matriks A-nya. Oke. Jadi A-nya 1, 0, 2, terus min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Gitu. B-nya berapa? B-nya sama dengan 6, 30, dan 8. Nah, sehingga ini matriks A-nya, determinan dari matriks A ini. Determinan A1 berapa? Ini kan B nih. Masuk ke matriks A-nya, menggantikan elemen di kolom 1. Sementara yang kolom 2 dan kolom 3 tetap. Nah, yang A2 berapa? Ini A2-nya. Elemen di kolom 2 ini diganti sama B-nya. Ya, yang lainnya tetap. Ini A3 ya, sorry ya. Ini A3 ini ganti nanti. Gitu. Determinan A3 ini, kolom 3 ganti. Nah, kalau sudah, ya udah tinggal cari X-nya. Y-nya sama Z-nya. Nanti ujian yang satu pakai Cramer, yang satu eliminasi Gauss, yang satu eliminasi Gauss-Jordan, satu lagi pakai yang itunya apa? Yang ini loh, rumus X sama dengan A inverse kali itu ya. Hasilnya harus sama, Bu. Ya sama, harus. Kalau misalkan hasilnya beda satu sama lain, maka ini hati-hati nih. Yang salah siapa? Kalian atau teman-teman kalian? Masing-masing harus cross check. Caranya gimana, Bu? Ya pakai kalkulator. Hati-hati, karena takutnya kalian terpengaruh sama teman kamu,
kebetulan teman kamu yang sebetulnya jawabannya salah. Habis tuh. Makanya kalau ujian offline, ya, saya biarin open book, udah, saya tinggal. Mau nyontek kayak apa, beda semua soalnya. Tiap mahasiswa ya, kalau mereka contek-contekan, habis mereka, nggak teliti. Ya, jadi itu ini ada PR. Tapi saya mau masuk. Oh, ini udah bab 3. Oh, vektor. Dah, ini dulu deh. SPL. Yang matriks kemarin sudah dikumpul belum? Minggu lalu. Sudah dikerjakan belum? Kalian dikerjakan sudah. Tapi bingung aja Bu, kumpulnya kemana? Kenapa? Itu harus dicoba ya. Kalau kalian tidak pernah mencoba ya akan susah gitu loh. Udah dicoba belum, hasilnya berapa? Saya harus. Kalau kalkulator itu batasan maksimum 3x3 ya. Saya tuh lagi nyari software yang bisa ngitung matriks ordo n kali n. Ya kalau dulu saya pakainya MATLAB sama MATCAD, tapi saya kan udah lupa karena udah lama nggak saya pakai gitu. Kayaknya saya harus berguru lagi nih, cari guru yang benar. Ya, itu ada di Pak Fikri sih sebetulnya satu itu. Nanti ya saya belajar dulu ya, biar kalian bisa menggunakan atau menghitung itu tanpa pakai kalkulator gitu loh. Karena kalau kalkulator itu terbatas, dia 3x3. Itu deh, nanti deh saya cari. Banyak PR saya. Oke, ini deh. Satu ya, saya kasih PR ke kalian. Satu apa dua? Dua aja deh. Ini. Ya. Yang ini cari nilai X, Y, Z-nya pakai Cramer. Ya. Pertanyaannya satu. Harusnya sih beruntun ya. Ini tentukan join.
Untuk semua deh, jangan satu aja. Semua. Join A. Kemudian yang kedua, ekspansi determinan menggunakan ini ekspansi kofaktor berarti semua ya, baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya. Banyak nih. Oke. Biar belajar. Join determinan terus baru grammar. Gitu ya. Ya. Banyak nih kerjaannya. Jadi yang join kan berarti kalian harus cari semua kofaktornya dari 11 sampai C33. Kemudian yang nomor 2, cari determinannya semua. Kan kofaktor di nomor 1 itu kan sudah dicari kan. Nah, tinggal ngitung nih yang di nomor 2 determinannya, ekspansi kofaktor sepanjang baris dan sepanjang kolom. Ya. Dilihat nih, nanti kalian cek sendiri hasilnya sama atau tidak. Nah, kalau sudah, kan di nomor 1 join sudah, nomor 2 determinan sudah. Berarti nomor 3 nih, tinggal cari ekspansi kofaktornya. Tinggal cari X, Y, Z-nya. Ya. Oke. Nanti cross-check-nya, mungkin bisa saja sebelumnya kalian cross-check dulu nih pakai kalkulator. Masih ingat ya nih pakainya? Cara mencari nilai X, Y, Z-nya. Yuk kita cari dulu yuk. Siapkan kalkulatornya dong. Ayo, cepat. Cross check dulu ya, nilai X-nya ada nggak? Saya juga lupa. Gimana ya cara nyarinya? Halo, kenapa kalian diam? Lupa Ibu. Aduh ya Allah. Makanya saya sering ngulang terus kalian. Ayo cari nilai X, Y, Z-nya pakai apa? Terus ayo inverse pakai apa? Itu maksudnya tuh ngulang. Saya tahu kalian pasti lupa. Belum 1 semester loh, Nu. Aduh. Ya sudah, ayo.
Mana kalkulator? Sudah siap? Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah di-on kan? Ayo. Sudah, oke. Seperti biasa, tekan mode. Bentar, Bu. Ya. Belum nyala, Bu. Dinyalakan dong, Nak. Saya lapar nih jadinya. Semangat. Kalau mikir tuh jadi lapar saya. Hal terberat tuh kalau mikir ya itu lapar. Lapar tingkat dewa. Jadi kalau saya misalkan, oke, kuliah online sama saya kan saya nggak lihat. Silakan, Bu. Siapin makanan, siapin minum di sebelah kalian. Supaya ketika lapar kalian bisa ngisi. Karena kalau kita mikir tuh lambung kerja keras. Cepet lapar. Setuju. Tapi kalau kuliah offline sama saya nggak boleh nyediain makanan minum ya. Karena apa? Nyampah di kelas. Biasanya saya suka cerewet. Pungut. Sampah. Bersihin. Kasihan OB. Nggak boleh kita kayak gitu sama OB. Walaupun itu tugas dia, tapi bukan berarti kita seenak-enaknya gitu. Saya suka galak ke mahasiswa. Kadang ada yang nyampah masukin tuh ke kolong-kolong meja. Saya suruh ambilin, buang sampah. Biasakan kita tertib, kelas itu bersih. Itu kalau offline kayak saya suka kayak gitu. Sebelum kuliah bersihin dulu kelas. Paling tidak tuh tidak ada sampah. Saya nggak senang kelas kotor. Sama kita belajar toleransi, walaupun ada OB, nggak boleh kita semena-mena. Bayangkan kalau kita berada di posisi mereka. Ya, oke, sudah. Kalkulator sudah dinyalakan. Tekan mode. Sudah, Bu. Oke. Apa yang ada di situ? Pilihan mode, Bu. Ayo. Satu apa isinya? Kom, Bu. Oke, udah ada daftarnya ya. 1 kom, 2 kompleks, 3 statistik. Ini sebetulnya bisa kalian pakai nanti di mata kuliah, misalkan bilangan kompleks, ya udah pakai yang nomor 2. Saya juga udah lama nggak pakai ini. Terus nomor 3 ada statistik, nomor 4 database, nomor 5 ekivalen. Ekivalen itu adalah persamaan. 6 matriks, 7 tabel, 8 vektor. Nah, saya belum nyoba yang ini semua sih. Jadi saya paling untuk aljabar aja 5 dan 6. Kalau statistik itu karena saya udah nggak ngajar di situ, tidak pegang itu, jadi saya nggak pakai itu. Oke, kalian tekan angka 5. Kita pilih yang equation. Sudah? Sudah, Bu. Hasilnya apa? Hasilnya Ada apa? yang 2 variabel, ada yang 3 variabel, Bu. Oke. Kalau persamaannya ini, sistem persamaan linearnya ini atau yang ini, dia ada berapa variabel? Ada 3, Bu. Oke, berarti yang kalian pilih nomor 1, 2, 3, atau 4? 2, Bu. 2. Kenapa 2? No. Janu terus nih yang saya cecer. Kenapa, Nu? 3 variabel kan? Karena ada 3 variabel kan? X, Y, Z. Oke, jadi kalian tekan angka 2. Awas ya, jangan lupa lagi ya. Udah mau ujian nih. Udah pertemuan ke-4 nih sekarang. Tinggal 3 lagi. Nggak biasa, Bu, pakai kalkulator. Iya, dibiasakan dong, Nak, semua.
Oke, sudah ya? Keluar matriksnya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, isi matriksnya. Ini ada 4, ada 5, yang ini 0 Z-nya. Dan sama dengannya 2. Jangan lupa. Jadi tekan 4 sama dengan 5 sama dengan 0 sama dengan 2 sama dengan. Dia lari ke baris 2. Oke, sudah baris 1 sudah terisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baris 2 ada 11, ini ada 1, gitu. Ini ada 2 sama 3. Isi, ayo. 11 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan. Oke, lari ke baris 3. Dah. Sudah, Sudah Bu. semua? Sudah, Yang Bu. lain? Oke. Baris 3 isinya berapa? 1 nih. 5, 2, dan 1. Ayo kita isi. 1 sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 1 sama dengan. Sudah? Kalau cari isi cari jawabannya klik sama dengan aja terus. Dah, X-nya berapa? 3/11, Bu. 3/11, Bu. Oke. Y-nya 2/11. 12/11, Bu. oke. 2/11. Z-nya -1/11, Bu. 1/11. oke, udah kan? Dah, sekarang tekan AC-nya 2 kali. Kita cari yang ini, yang C. Ayo cari C-nya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Tadi udah, sekarang kalian coba sendiri. Ayo, cepet-cepetan sama saya. Dah, X-nya berapa? -30/11, Bu. Oke. X2-nya -38/11. X3 atau Z-nya 40/11. Min 40. 40/11. oke, -40/11. Udah kan? Bisa kan? Jangan dilupakan dong. Kalian ujian gimana nanti? Kalau udah di-input datanya pencet apa, Bu? Kalau sudah di-input datanya ya pencet sama dengan semua. Sampai hasilnya keluar. Oke, Bu. Thank you. Yes. Udah? Sudah. Ya udah. Tinggal cari ya nanti tuh tiga soal, tentukan adjoint, tentukan determinan, tentukan X, Y, Z. Ini saya review lagi ke kalian. Ini karena sudah mate. Ini saya pelan-pelan ya. Karena habisnya di bab 3. Bab 3 dikit kok.
Bab 3 apa bab 4 ya? Vektor. Oh, bab 3 aja. Saya taruh nih, karena ada 6 bab, jadi saya UTS-nya bab 1 sampai bab 3 nanti. Itu aja pertanyaan udah banyak. Ya. Sudah? Kalau sudah kita absen. Yuk, on kamera. Janu tuh di belakang gambarnya bikin orang tambah lapar, tahu nggak, Nu? Nggak apa-apa Bu, biar semangat pagi-pagi. Kurang kerjaan. Kemarin jadi ikut yang apa namanya? Pelatihan apa tuh, Nu? Yang mana Bu? Tadi malam. Oh, pelatihan itu Arduino itu Bu. Ikut kok Bu. Kamu ikut sampai jam berapa? Nu? Saya ada di situ. Sampai jam 10 itu Bu. Enggak, maksudnya saya ada di grupnya aja, tapi saya nggak ikut pelatihannya. Iya Bu, dari ERC-nya sendiri kalau anggotanya wajib. Wajib apa tuh? Wajib ikut Bu. Banyak kan itu? Ada berapa orang? Kemarin sekitar 62 Bu. Sama panitia. Belajar tentang apa, Nu? Tentang Arduino sih Bu, dari Bang Maman sama Bang Ilman. 2017 ya. Itu disuruh ngapain? Disuruh coba simulasi Bu pakai Tinkercad. Udah iya, bisa dong, Nu? Udah Bu, tapi lebih enak asli gitu Bu, lebih enak langsungnya gitu daripada harus simulasi. Gini loh, kalau ya memang sih kalau langsung lebih kelihatan, lebih puas lah hasilnya. Tapi resikonya juga gede itu. Kalau salah nyolder, kepanasan, kan repot. Kayak gitulah resikonya. Karena nggak semua orang ya bisa mengerjakan itu gitu. Kalau yang cowok-cowok mungkin iya lah. Tapi kan yang ada, bahkan cowok pun ada yang tidak semuanya bisa nyolder. Gitu loh. Kalau resikonya lebih besar lah daripada yang aplikasi. Kalau aplikasi kemarin kan simulasi, kalau misalkan nggak bisa kenapa nih gitu, tinggal dirubah-rubah kan, resikonya nggak terlalu besar, Nu. Iya Bu, kemarin kalau masih di apa namanya motherboardnya masih bisa lah Bu diganti-ganti. Kemarin tuh jadi gini, sebetulnya saya pengen sebelum hari Minggu ya, kalian materinya pas tadi malam kan? Iya Bu, tadi malam. Jadi saya mau ngasih sedikit lah pengenalan kepada kalian kemarin. Tapi saya lihat pas di grup, oh ada Janu, ada yang lain gitu, ada banyak sih. Tapi nggak tahu nih yang kelas kalian nih semua pada ikut. Kurang tahu sih Bu dari kelas B. Cuman saya sama Cornel aja. Siapa? Cornelius Bu, Fariski.
Pak Rizky. Enggak kok, kemarin ada yang lain, siapa tuh? Anak perempuan. Saya lupa. Ayo pada jujur, jangan pada diam-diam. Kemarin siapa yang ikut? Tunjuk tangan, angkat tangan kalian. Saya lihat kok kemarin di daftarnya. Ada teman-teman kami. Ya, jadi kemarin tuh pengennya sih ini loh gitu. Mungkin ada yang nggak ikut. Ini saya kasih tahu caranya aja ya. Karena saya tidak touch sampai ke dalam-dalamnya. Tapi apa yang kemarin saya buat itu juga saya dari apa namanya dari YouTube, dan untuk perhitungannya juga saya kan nggak mau ke sana lah, bukannya nggak gimana, memang saya nggak mau ke sana gitu. Saya cuman pengen tahu aja, oh ternyata Tinkercad itu gunanya buat ini. Jadi kemarin kan ada sirkuit, terus ada blok ya kalau nggak salah, ada apa lagi gitu. Banyak kok buat apa bentuk-bentuk di mana itu bentuknya udah jadi. Iya kan? Tapi kalau yang tadi malam memang dikhususkan untuk itu kan, untuk Arduino ya. Ya, Nu? Iya, Bu, khusus Arduino aja. Padahal di situ banyak loh gunanya macam-macam. Oh ya, untuk kuliah yang hari Jumat, kalau kalian mau terus, saya teruskan nggak apa-apa, 1 semester, silakan aja. Setuju, Bu. Boleh Bu, boleh banget Bu. Oke. Boleh, Bu. Kebetulan saya tadi malam juga minta Manikel digabung deh sama kelas F. Karena kasihan. Itu saya tadi malam udah baca, jadi buku yang di-share tadi malam itu gabungan sih, ada gabungan antara kalkulus dasar sama kalkulus lanjut, makanya kan itu apa sih namanya, halamannya banyak ya untuk yang Howard Anton. Iya Bu, Halamannya 1000 ya, 1000 berapa gitu halamannya gabung. Ya lumayan sih, lumayan babak belur. Ya tapi kalau saya sih terbuka aja, silakan kalian mau teman-temannya diajak gitu ya silakan. Cuman kalau kuliah tuh jangan keluar masuk ya. Saya agak terganggu tuh kalau mahasiswa keluar masuk gitu. Oke, kita absen dulu ya. Yosua Juliano Limbong, mana Yosua 2017. Hadir Bu. Oh, oke, matikan kameranya Yosua. Berikutnya M. Fatan. Hadir Bu. Oke, matikan kamera M. Fatan. Selanjutnya Ahmad Setiadi. Mana Ahmad Setiadi? Hadir Bu, sebentar. Oke, matikan kamera. Selanjutnya Ristri. Hadir. Hadir Bu. Oh, oke. Matikan kamera Ristri. Selanjutnya Joshua Steffi. Joshua Steffi mana? Hadir Ibu. Oh, oke. Matikan kamera. Berikutnya Yusuf Malik. Mana Hadir Bu. Yusuf? Ya Bu. Oke, matikan kamera.
Selanjutnya Nicel. Mana Nicel? Hadir, Bu. Oke, matikan kamera Nicel. Berikutnya Muhammad Fikri. Fikri, Hadir, Bu. kenapa gelap? Fik, gelap amat. Iya, Bu, gelap nih, Bu, kamarnya. Coba di center dong, saya biar tahu muka kamu. Janu iseng nih, Bu. Jano, jangan iseng. Kenapa Janu yang dituduh? Sekamar mereka, Bu. Wah, tapi kenapa Janu terang kamu gelap? Oke, matikan Fikri. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Sekamar jangan berdekatan. Iya, Bu. Jaga kesehatan. Janu mana? Janu nggak ada ya? Janu matikan kamera, Nu. Oke, Bu, siap, Bu. Rumania, mana Rumania? Hadir. Oke. Matikan kamera Rumania. Selanjutnya Immanuel Rivaldi. Mana Manu? Immanuel. Dipanggilnya apa sih? Immanuel atau Rivaldi? Nggak ada ya? Oh, ya sudah. Berikutnya M. Sandi. Mana Sandi? Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Selanjutnya Miftahul Akmal. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Ahdan Ahmad. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Tarisa. Hadir, Bu. Matikan kamera. Berikutnya Bidara. Hadir, Bu. Mana Bidara sebelah mana? Oh iya, tengah. Oke, matikan kamera. Berikutnya Safina. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Fajar. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Fram. Hadir, Bu. Sebelah mana Fram? Kanan paling atas. Oh iya. Oke, cukup. Matikan kamera. Berikutnya Fauzi. Hadir, Bu. Matikan kamera. Selanjutnya Mangaratua. Mangara, Hadir, kenapa Bu. bengong? Oke, berikutnya mikir ya. Berikutnya Asami. Matikan Mangara kamera. Selanjutnya Asami. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Selanjutnya Kevin. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Ali Yahya. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Selanjutnya Nadila. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Japarista. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, kita matikan kamera. Kenapa ada yang ini komplain? Berikutnya Noval. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera Noval. Selanjutnya Raihan. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera.
Berikutnya Pasca Fernando. Hadir, Bu. Matikan kamera Pasca. Selanjutnya Siti Nurlita. Hadir, Bu. Mana Siti Nurlita? Oke, matikan kamera. Selanjutnya Maulana Fadlan. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Cut Ifatul. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Selanjutnya Aritua. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Berikutnya Muhammad Sohibul. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Selanjutnya Dwi Febrian. Dwi, kenapa bengong? Matikan kamera, Dwi. Berikutnya Fariski. Hadir, Bu. Oke, matikan kamera. Dwi, matikan kamera. Nggak kedengeran dia, jangan-jangan suara saya. Berikutnya Mirna. Mana Mirna? Hadir, Bu. Matikan kamera. Selanjutnya Ilham. Ilham. Matikan kamera. Ya. Matikan kamera. Berikutnya Terry Dodo. Oke, matikan kamera. Dwi Febrian, matikan kamera. Berikutnya Reza Marwesi. Reza, matikan kamera. Terakhir Exxon. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Restu, kenapa ya kamu? Ininya 1237. 237 ya? Ya. Belakangnya. Terima kasih. Ada. Udah. Dia. Oke, matikan kamera. Oke, masuk semua ya? Satu yang nggak masuk ya? Si itu ke mana, Cel? Ini Cel. Siapa, Bu, yang nggak masuk? Yang tidak masuk Immanuel Rivaldi. Mana tuh anak? Tidak ada kabar, Bu. Iya. Jadi gini ya, kadang-kadang kalau misalkan anak itu nggak ada kabar, kan saya suka nanya gini, ini anak kenapa? Kemana dia? Gitu loh. Kan kita nggak tahu dianya gimana. Ya kalau dia sehat, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu. Kenapa? Pinsar, Bu, benar-benar nggak ada kabar. Ya janganlah. Karena ada anak yang sudah daftar, sudah registrasi KRS, sudah dibayar sama orang tuanya, nggak masuk. Ya kan, satu yang kasihan orang tuanya, cari duitnya udah susah, nggak masuk. Hasilnya kan akhirnya nggak ada, sia-sia kan, orang tua tuh cari uang buat kuliah kalian susah loh. Dan mereka tuh punya harapan besar terhadap kalian. Kalau sampai kalian nggak masuk, udah dibayarin kos-kosannya, misalkan nggak masuk, kasihan. Tapi saya dulu pernah ada beberapa mahasiswa nggak masuk. Selalu alasannya orang tuanya sakit. Bahkan ada yang alasan bapaknya meninggal. Tiap kuliah selalu dia nggak masuk, alasan ini ke pemakaman bapaknya.
Kebetulan mahasiswa PA saya panggil, saya marahin. Saya panggil orang tuanya, ibunya ya. Saya marahin. Itu kan nyumpahin orang tua, ternyata bapaknya masih hidup. Enggak bener, saya bilang. Saya marahin. Ya, itu tidak baik. Gitu. Kalau dia mau protes sama orang tua boleh, tapi tidak begitu caranya. Jangan pernah membenci orang tua. Apapun kesalahannya, orang tua itu tidak boleh kita benci. Ya, jadi kalau anak-anak itu nggak masuk, biasanya saya tanya, kemana nih? Ya kayak anak saya juga sama, bandel juga sama, nggak masuk, saya marahin, dibelain berantem di kampus, ya udah berantem. Itu kan karena itu kan untuk untuk masa depan kalian semua atau untuk masa depan si anak itu gitu. Kalau kita orang tua kan tinggal nunggu ajal aja. Ya gitulah. Ya, jadi kalau ada yang nggak masuk biasanya saya cari tahu kenapa nih anak, kemana ini. Apalagi kalau mahasiswa itu mahasiswa yang PA-nya saya, pasti saya cari. Ya, tapi jangan sampai kalian tidak masuk. Oke, saya rasa kuliahnya cukup sampai sini. Ya, untuk buku kapan kalian mau itu order? Mau order atau bagaimana? Order, Bu. Ya, cuman kapan? Supaya nanti kuliah, karena ini sudah pertemuan keempat, ya tinggal 3 pertemuan lagi. Jangan sampai nicel babak belur nanti ngirimnya. Yang jauh-jauh masih ada yang di tanggal muda, Bu. Ini kan tanggal tua, Bu. Jadi nunggu tanggal muda. Ya wes, terserah kalian lah. Pokoknya jangan sampai pada saatnya nanti udah mepet-mepet baru kalian order. Terus stok bukunya misalkan habis. Waduh, kalau habis tuh saya ngerayu itunya dulu, penerbitnya dulu. Minta tolong dicetakin untuk 1 atau 2 buku gitu misalkan. Saya harus ngerayu dulu nih biar dia mau. Gitu ya. Jadi jangan mepet-mepet kalau bisa, tapi nggak apa-apa, mungkin butuh ini kan awal bulan, ya terserah lah kalian. Mau diambil lagi nih Cel ke kampus? Betul. Mau, Bu. Ya sudah, pokoknya saya biasanya ada di kampus hari Kamis, karena Kamis itu jadwal free saya, tidak ada ngajar, jadi saya bisa ke kampus. Tapi kalau misalkan ada ngajar, saya nggak mau ke kampus, bawaannya berat. Oke, sampai ketemu minggu depan. PR-nya tolong dikerjakan ya, jangan sampai tidak. Siap. Tapi saya pengennya sih kalau bisa bilangannya bulat. Nanti deh nyusul ya. Diuji coba dulu aja tuh yang untuk yang ini nih, yang PR 2 tadi. Dicari tahu nanti, ya mudah-mudahan kalau ujian saya bisa nyari yang yang hasil bilangannya bulat. Tuh ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semua sudah ikut kuliah saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Jaga kesehatan.